Hingga pertengahan Mei 2020, belum ada obat yang spesifik melawan virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan dunia terinfeksi COVID-19. Sementara, setidaknya sebanyak 4,8 juta kasus COVID-19 dilaporkan di 215 negara di seluruh dunia. Artinya, vaksin dan obat yang efektif melawan COVID-19 mendesak untuk ditemukan. Salah satu upaya para ilmuwan adalah mengembangkan terapi plasma konvalesen. Apa itu terapi plasma konvalesen ini? Dan bagaimana pengembangannya di Indonesia? Virus SARS-CoV-2 memiliki tingkat penyebaran yang cepat. Selain itu, tingkat keparahan yang diderita sejumlah pasien yang tertular cukup tinggi. Di Indonesia, supervirus COVID-19 kian memakan banyak korban dan diperkirakan belum sampai ke puncaknya. Untuk itu, para peneliti di berbagai negara termasuk Indonesia mengembangkan penelitian terkait terapi plasma konvalesen. Terapi ini dilakukan melalui metode imunitas pasif. Caranya dengan memberikan plasma darah dari pasien yang sudah dinyatakan sembuh kepada pasien COVID-19 dengan kondisi berat hingga kritis. 20 April lalu, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dengan dukungan Badan POM dan Kementerian Kesehatan menginisiasi terapi plasma pemulihan ini. Kini pengujian terkait terapi plasma konvalesen berkolaborasi antara Eijkman, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD Gatot Subroto, dan PT Bio Farma. Pengembangan terapi plasma konvalesen yang dilakukan di RSPAD saat ini masih dalam tahap pertama riset. Pelaksanaan penelitian dilakukan setelah izin kaji etik penelitian didapatkan dari Komite Etik Penelitian Kesehatan Kementerian Kesehatan. Setelah izin etik didapat pada akhir April lalu, sejumlah donor mendaftarkan diri secara sukarela. Tahap selanjutnya perlu penelitian dengan sampel yang lebih besar. Saat ini terapi plasma konvalesen masih merupakan terapi adjuvan atau tambahan dari protokol pengobatan COVID-19 yang sudah ada. Metode terapi plasma konvalesen dijalankan dengan memberikan antibodi yang terdapat di plasma darah pasien yang sudah dinyatakan sembuh. Lalu apa syarat bagi donor yang ingin menyumbangkan plasmanya? Syarat pertama, donor pernah positif tertular COVID-19 melalui pemeriksaan real-time polymerase chain reaction atau PCR. Donor kemudian telah dinyatakan sembuh dengan 2 kali pemeriksaan PCR dinyatakan negatif atau setidaknya 14-28 hari setelah dinyatakan sembuh. Kemudian berusia 18 hingga 60 tahun. Selain itu, donor terbukti bebas dari penyakit menular seperti hepatitis dan HIV. Syarat ini agar kuantitas titer atau konsentrasi antibodi yang ada di dalam plasma darah donor masih tinggi. Dalam rentang waktu yang ditentukan itu juga untuk memastikan agar plasma darah dari donor telah bebas dari infeksi virus. Lalu bagaimana mendapatkan plasma darah dari donor? Pertama akan dilakukan penapisan kesehatan pada donor sebelum plasma diambil. Jika kondisi kesehatan donor memenuhi syarat, maka proses pengambilan plasma darah baru bisa dijalankan. Metode pengambilan plasma ini disebut plasmaferesis atau pemisahan plasma dari sel-sel darah lainnya. Plasma yang diambil sekitar 200 hingga 600 cc pada setiap donor. Nah, setelah plasma diambil, komponen darah lainnya akan dikembalikan ke tubuh donor. Tidak ada efek samping setelah donor plasma dilakukan. Berbeda dengan donor darah, kadar plasma hanya sekitar 13% dari volume darah keseluruhan. Proses pengambilan plasma darah sama seperti donor darah biasa, memakan waktu 1-1,5 jam. Selain RSPAD, penelitian terkait terapi plasma konvalesen juga dikembangkan oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Universitas Indonesia. Prosedur pengambilan plasma pada donor tidak jauh berbeda dengan prosedur yang dilakukan oleh RSPAD. Namun, pada riset yang dilakukan di RSCM FKUI, donor yang dicari adalah laki-laki. Ini merujuk pada basis bukti yang dilaporkan pada riset sebelumnya bahwa kadar antibodi human leukocyte antigen pada perempuan, khususnya yang pernah hamil, akan tertutup. Secara umum, kriteria pasien yang bisa mendapatkan terapi plasma konvalesen adalah pasien COVID-19 dalam kondisi berat dan kritis. Indikatornya adalah pasien mendapatkan perawatan khusus dengan alat bantu ventilator,
saturasi oksigen kurang dari 93% dan mengalami hipoksemia atau kadar oksigen dalam darah rendah. Protokol kesehatan yang ketat juga diterapkan bagi pasien yang akan mendapatkan terapi, terutama bagi pasien yang memiliki reaksi alergi pada komponen darah. Jika dalam penapisan ditemukan adanya potensi gangguan, terapi tidak bisa dilanjutkan. Dalam plasma darah antara lain terdapat protein, antibodi, larutan garam, enzim, dan koagulan atau penggumpal darah. Saat seseorang sakit misalnya terserang virus, plasma darahnya mengandung banyak sekali antibodi yang diproduksi oleh sel limfosit yang digunakan sebagai pasukan pertahanan untuk menghadapi serangan virus. Nah, pada pasien yang baru saja sembuh, pasukan antibodinya masih sangat banyak di plasma darah. Maka plasma darah yang mengandung banyak antibodi bisa didonorkan kepada pasien lain yang pasukan antibodinya sudah habis dibinasakan virus. Bagaimana antibodi dalam plasma darah pasien COVID-19 yang sudah sembuh bekerja? Protein antibodi yang didonorkan ke pasien sakit ini akan bekerja melawan virus corona, mengurangi peradangan, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Harapannya, penerima plasma darah kemudian akan bisa memproduksi antibodi sendiri. Namun, donor juga tidak boleh lebih dari 28 hari setelah sembuh, karena jika donornya terlalu lama setelah sehat, kandungan imunoglobulin akan menurun secara alamiah. Ini karena tubuh membaca antibodi sudah tidak diperlukan lagi untuk berperang melawan virus. Metode plasma darah ini bukan metode baru. Jejaknya bisa kita lihat sejak seabad yang lalu. Terapi plasma yang disebut sebagai konvalesen plasma atau plasma pemulihan setidaknya sudah digunakan saat menghadapi wabah flu Spanyol pada 1918. Kemudian juga diterapkan saat wabah campak di Pennsylvania, Amerika tahun 1934. Dan dalam 2 dekade terakhir, metode ini juga digunakan untuk pengobatan pandemi sindrom pernapasan akut SARS 2002 sampai 2003. Terapi plasma darah digunakan juga saat wabah H1N1 atau influenza tipe A yang terjadi di 2009 dan saat sindrom pernapasan Timur Tengah atau MERS pada 2012 dengan hasil kemanjuran dan keamanan memuaskan. Pada kasus flu Spanyol, pemberian plasma darah menekan sekitar 50% angka kematian. Kini para ilmuwan tengah mencobanya untuk menekan korban meninggal dunia akibat COVID-19.